Sobat Finansial, pernahkah sobat mendengar tentang gempa bumi finansial terbesar di abad ke-21? Bukan di Indonesia, tapi dampaknya terasa hingga ke seluruh dunia, termasuk dompet kita. Tahun 2008, nama Lehman Brothers tiba-tiba menghilang dari panggung investasi dunia. Bayangkan, ban investasi raksasa, peringkat keempat terbesar di Amerika Serikat, tiba-tiba ambruk seperti kartu domino yang jatuh beruntun. Kehancuran Lehman Brothers bukan sekadar berita ekonomi biasa. Ini adalah alarm besar yang membuktikan bahwa sebesar apapun perusahaan, kesalahan pengelolaan keuangan bisa berakibat fatal. Nah, dalam video ini, kita akan bedah tuntas pelajaran berharga dari kejatuhan Lehman Brothers ini, khususnya untuk kita di Indonesia, agar bisa lebih cerdas dan bijak dalam mengelola keuangan pribadi. Video ini bukan hanya tentang berita buruk masa lalu. Justru sebaliknya, kita akan gali hikmah dan strategi jitu untuk meraih kebebasan finansial jangka panjang, belajar menghindari kesalahan-kesalahan umum yang sering menjerat banyak orang, dan tentu saja, mencapai kesuksesan finansial yang sobat impikan. Kita akan bahas semuanya dengan gaya bahasa yang santai, tanpa istilah-istilah ekonomi yang bikin pusing. Yuk, simak terus video ini sampai selesai. Kita akan kupas tuntas, bagaimana tragedi Lehman Brothers bisa jadi guru terbaik, agar kita semua meraih kemandirian finansial. Baik sobat, mari kita lanjutkan pembahasan mengenai dahsyatnya efek kejatuhan Lehman Brothers dalam krisis keuangan global. Ini penting banget untuk kita pahami dampaknya, agar kita bisa makin waspada dan bijak dalam mengelola keuangan kita. Runtuhnya Lehman Brothers di tahun 2008 bukan sekadar kebangkrutan satu perusahaan besar saja. Ini adalah titik balik yang mengerikan dalam krisis keuangan global 2007 hingga 2008. Ibaratnya, Lehman Brothers ini adalah kartu domino pertama yang jatuh, dan dampaknya meruntuhkan barisan domino lainnya di seluruh dunia. Kehancuran mereka memicu kepanikan luar biasa di pasar keuangan global. Bayangkan, kepercayaan antar bank langsung hilang, kredit macet di mana-mana, dan pasar saham terjun bebas. Krisis ini akhirnya menyeret dunia ke dalam resesi global terburuk sejak depresi besar di tahun 1930. Negara-negara maju dan negara berkembang semua merasakan dampaknya. Jutaan orang kehilangan pekerjaan, bisnis bangkrut, dan kemiskinan meningkat tajam. Ini bukti nyata bahwa masalah di sektor keuangan, sekecil apapun awalnya, bisa merambat dan melumpuhkan ekonomi secara keseluruhan. Nah, dari tragedi Lehman Brothers ini, ada pelajaran penting yang bisa kita petik untuk mencapai kebebasan finansial. Pertama, jangan pernah meremehkan risiko. Lehman Brothers bangkrut karena terlalu berani mengambil risiko dengan produk-produk investasi yang kompleks dan kurang transparan. Pelajaran untuk kita, pahami betul investasi yang kita pilih, jangan ikut-ikutan tren tanpa riset mendalam, dan diversifikasi investasi, untuk meminimalkan risiko. Kedua, pentingnya manajemen keuangan yang sehat. Lehman Brothers terlilit utang dalam jumlah besar, dan tidak mampu mengelola keuangan dengan baik, saat kondisi pasar memburuk. Pelajaran untuk kita, kelola keuangan pribadi dengan disiplin, buat anggaran, sisihkan dana darurat, dan hindari utang konsumtif yang berlebihan. Dengan belajar dari kesalahan Lehman Brothers, kita bisa lebih bijak dalam mengelola keuangan, menghindari kesalahan umum, dan membangun fondasi yang kokoh untuk mencapai kesuksesan finansial jangka panjang. Sobat, sekarang kita masuk lebih dalam ke akar masalah yang menyebabkan runtuhnya Lehman Brothers dan krisis keuangan global, yaitu krisis subprime mortgage. Istilah ini mungkin terdengar asing, tapi sebenarnya konsepnya cukup sederhana dan penting banget untuk kita pahami. Jadi sobat, subprime mortgage itu seperti pinjaman rumah yang diberikan kepada orang-orang yang sebenarnya punya risiko lebih tinggi untuk gagal bayar. Ibaratnya, bank memberikan pinjaman ke sobat yang mungkin penghasilannya belum stabil, atau punya catatan kredit yang kurang bagus. Nah, awalnya semua terlihat baik-baik saja, karena harga rumah terus naik. Bank-bank berlomba-lomba memberikan pinjaman subprime ini karena melihatnya sebagai peluang bisnis yang menguntungkan. Mereka membuat produk investasi yang disebut mortgage-backed securities atau MBS, yaitu sekuritas yang berisi kumpulan pinjaman rumah subprime ini. MBS ini dianggap aman dan menarik karena dipecah-pecah dan dijual ke investor di seluruh dunia. Tapi masalahnya, ketika suku bunga mulai naik, cicilan pinjaman rumah subprime ini juga ikut melonjak.
Banyak peminjam yang tadinya kesulitan membayar, jadi benar-benar tidak mampu lagi mencicil rumahnya. Akibatnya, banyak rumah disita bank karena gagal bayar. Pasokan rumah di pasar menjadi melimpah, dan harga rumah pun mulai turun drastis. Nah, disinilah masalah besar dimulai. Nilai MBS yang berisi pinjaman subprime ini ikut merosot tajam, karena banyak pinjaman yang macet. Investor yang memegang MBS panik, dan mulai menjualnya besar-besaran, membuat nilainya semakin jatuh. Bank-bank dan lembaga keuangan yang banyak berinvestasi di MBS, juga ikut terkena imbasnya, bahkan beberapa di antaranya bangkrut, termasuk Lehman Brothers. Pelajaran penting dari krisis subprime mortgage ini adalah, jangan pernah membangun kekayaan di atas fondasi yang rapuh. Pinjaman subprime adalah contoh fondasi yang rapuh itu. Untuk meraih kebebasan finansial, kita harus membangunnya di atas fondasi yang kokoh, yaitu dengan pengelolaan keuangan yang bijak, investasi yang hati-hati, dan menghindari spekulasi yang berlebihan. Sobat, sekarang kita bedah lebih dalam lagi, kenapa Lehman Brothers bisa ambruk separah itu? Ternyata, salah satu penyebab utamanya adalah karena mereka ini punya gunung es mortgage-backed securities atau MBS di dalam neraca keuangan mereka. Lehman Brothers ini dulunya adalah jagoan di pasar keuangan global. Mereka sangat aktif dalam menciptakan dan memperdagangkan MBS. Mereka ini adalah pedagang besar MBS. Mereka membeli MBS dalam jumlah banyak, lalu mereka menjual kembali ke investor lain, dengan harapan mendapatkan keuntungan. Nah, karena pasar perumahan lagi booming, dan harga rumah terus naik, Lehman Brothers merasa sangat percaya diri dengan bisnis MBS ini. Mereka berpikir, ini adalah ladang emas. Semakin banyak MBS yang mereka punya, semakin besar keuntungan mereka. Akhirnya, Lehman Brothers jadi rakus, dan terus-menerus menambah kepemilikan MBS di neraca mereka. Mereka tidak hanya membeli MBS yang berkualitas tinggi, tapi juga MBS yang berisi pinjaman subprime, yang berisiko tinggi. Mereka bahkan menciptakan produk-produk investasi yang lebih kompleks dan berisiko tinggi, yang terkait dengan MBS, seperti collateralized debt obligation. Singkatnya, Lehman Brothers ini sudah terlalu kecanduan dengan keuntungan dari bisnis MBS, dan tidak sadar bahwa mereka sedang membangun rumah kartu, yang siap runtuh kapan saja. Ketika krisis subprime mortgage ini meledak, dan harga rumah mulai jatuh, nilai MBS yang dipegang Lehman Brothers langsung terjun bebas. Gunung es MBS yang mereka banggakan, tiba-tiba berubah jadi bom waktu, yang siap meledak. Karena terlalu banyak memiliki MBS berisiko tinggi, Lehman Brothers tidak mampu lagi menanggung kerugian yang begitu besar. Investor pun panik dan menarik dana mereka secara besar-besaran, pasar kredit membeku, dan Lehman Brothers kehabisan uang tunai. Akhirnya, pada tanggal 15 September 2008, Lehman Brothers resmi dinyatakan bangkrut. Pelajaran penting untuk kita semua dari kisah Lehman Brothers ini adalah, jangan pernah menaruh semua telur dalam satu keranjang. Lehman Brothers terlalu fokus dan terlalu percaya diri dengan satu jenis aset, yaitu MBS, dan akhirnya hancur karenanya. Untuk mencapai kebebasan finansial, kita perlu melakukan diversifikasi investasi, yaitu membagi investasi kita ke berbagai jenis aset yang berbeda. Dengan diversifikasi, kita bisa mengurangi risiko kerugian, dan melindungi portofolio keuangan kita dari goncangan pasar. Sobat Finansial, kita sudah membahas tentang MBS dan betapa rakusnya Lehman Brothers terhadap aset berisiko ini. Tapi, ternyata ada lagi praktik bisnis berbahaya lain yang mereka lakukan, dan ikut menyumbang pada kebangkrutan mereka. Kali ini kita bahas soal leverage tinggi dan posisi short yang besar. Kedengarannya rumit ya? Tenang sobat. Kita bahas pelan-pelan, biar sobat semua paham. Pertama, kita bahas soal leverage tinggi. Leverage ibaratnya seperti ini. Kita berinvestasi, tapi modalnya sebagian besar adalah pinjaman. Misalnya, sobat mau beli rumah seharga 1 miliar, tapi sobat cuma punya uang 100 juta. Nah, sobat meminjam 900 juta dari bank. Itulah leverage. Kalau harga rumah naik, keuntungan sobat akan berlipat ganda, dibandingkan kalau sobat membeli rumah memakai uang sendiri. Tapi, kalau harga rumah turun, kerugian sobat juga akan berlipat ganda, bahkan bisa lebih besar dari modal awal. Lehman Brothers ini menggunakan leverage yang sangat tinggi dalam bisnis mereka.
Mereka meminjam uang dalam jumlah besar untuk membeli aset-aset berisiko, termasuk MBS. Ketika harga aset-aset ini turun, kerugian mereka jadi sangat besar dan sangat cepat menggerogoti modal mereka. Pelajaran untuk kita, hindari leverage yang berlebihan dalam investasi. Utang memang bisa jadi alat untuk mempercepat pertumbuhan kekayaan, tapi kalau tidak dikelola dengan hati-hati, utang bisa jadi bumerang yang menghancurkan keuangan kita. Untuk mencapai kebebasan finansial, lebih baik kita membangun kekayaan secara bertahap, dengan modal sendiri, daripada mengambil risiko besar dengan leverage tinggi. Kedua, kita bahas soal posisi short yang besar. Posisi short atau short selling adalah strategi investasi yang cukup rumit. Gampangnya seperti ini. Kita meminjam saham dari orang lain, lalu kita jual saham pinjaman itu di pasar, dengan harapan, harganya akan turun. Kalau harga saham turun sesuai harapan kita beli kembali saham pinjaman tadi, dengan harga yang lebih murah, lalu kita kembalikan ke pemiliknya. Selisih harga jual dan harga beli itulah keuntungan kita. Tapi, kalau harga saham naik, kita mengalami kerugian, karena kita harus membeli kembali saham pinjaman itu, dengan harga yang lebih mahal. Lehman Brothers ini juga aktif dalam short selling, terutama terhadap saham-saham perusahaan lain, yang mereka prediksi akan mengalami kesulitan keuangan. Strategi ini bisa sangat menguntungkan kalau prediksi mereka benar, tapi juga sangat berisiko kalau prediksi mereka salah. Ketika pasar berbalik arah dan harga saham-saham yang mereka short malah naik, Lehman Brothers mengalami kerugian besar dari posisi short mereka. Pelajaran untuk kita, hindari spekulasi yang berlebihan, termasuk short selling, terutama kalau kita belum benar-benar paham risikonya. Untuk mencapai kesuksesan finansial jangka panjang, lebih baik kita fokus pada investasi jangka panjang, yang nilainya terus bertumbuh, daripada mencoba mencari keuntungan cepat dengan spekulasi yang berisiko tinggi. Sobat, kita sudah bongkar praktik bisnis berisiko, yang dilakukan Lehman Brothers. Tapi, ada satu lagi faktor penting yang juga ikut andil dalam kejatuhan mereka, yaitu kegagalan regulasi. Ini penting juga kita bahas, biar kita paham bahwa pengawasan dari pemerintah, juga ada batasnya, dan kita tidak bisa sepenuhnya bergantung pada mereka untuk melindungi keuangan kita. Sobat finansial, regulator ibaratnya polisi keuangan. Tugas mereka adalah mengawasi bank-bank dan lembaga keuangan lainnya, memastikan mereka beroperasi dengan aman, dan tidak mengambil risiko yang berlebihan, yang bisa membahayakan sistem keuangan secara keseluruhan. Nah, dalam kasus Lehman Brothers, regulator bisa dibilang kecolongan. Mereka gagal melihat, atau mungkin sengaja membiarkan, praktik bisnis berisiko yang dilakukan Lehman Brothers. Leverage yang ketinggian, kepemilikan MBS yang menggunung, dan posisi short yang jor-joran, semua ini seharusnya jadi lampu merah bagi regulator. Tapi nyatanya, pengawasan yang dilakukan tidak efektif. Akibatnya, Lehman Brothers terus melaju dengan praktik bisnis berisiko mereka, hingga akhirnya menabrak tembok krisis subprime mortgage dan hancur berantakan. Pelajaran penting dari kegagalan regulasi ini adalah, jangan pernah merasa terlalu aman hanya karena ada regulator. Regulator memang penting, tapi mereka bukanlah jaminan 100% bahwa kita akan terhindar dari masalah keuangan. Untuk mencapai kebebasan finansial, kita harus menjadi regulator bagi diri kita sendiri. Artinya, kita harus proaktif belajar tentang keuangan, memahami risiko investasi, dan membuat keputusan keuangan yang bijak dan bertanggung jawab. Jangan hanya mengandalkan orang lain untuk menjaga keuangan kita, tapi kita sendiri yang harus jadi nahkoda keuangan kita. Sobat, kita sudah bahas kegagalan regulasi yang seharusnya menjadi benteng pertahanan terakhir. Tapi, ada satu lagi faktor krusial yang akhirnya meruntuhkan Lehman Brothers, yaitu hilangnya kepercayaan investor. Ini seperti efek domino yang tak terhindarkan. Sekali kepercayaan hilang, sulit sekali untuk dipulihkan. Di dunia keuangan, kepercayaan itu adalah segalanya. Bank dan lembaga keuangan seperti Lehman Brothers, hidup dari kepercayaan investor dan kreditor. Mereka butuh dana dari investor untuk menjalankan bisnis mereka, untuk memberikan pinjaman, dan untuk berinvestasi. Nah, ketika kabar buruk tentang masalah subprime mortgage, dan risiko besar yang diambil Lehman Brothers mulai menyebar, investor pun mulai kehilangan kepercayaan. Mereka khawatir Lehman Brothers akan bangkrut dan uang mereka akan hilang.
Akibatnya, investor mulai menarik dana mereka dari Lehman Brothers secara besar-besaran. Bank-bank lain juga jadi ragu untuk memberikan pinjaman jangka pendek ke Lehman Brothers, yang biasanya jadi sumber pendanaan penting bagi operasional sehari-hari mereka. Lehman Brothers akhirnya kehabisan napas. Sumber pendanaan mereka mengering, sementara mereka punya tumpukan aset berisiko yang nilainya terus merosot. Tanpa kepercayaan investor, Lehman Brothers tidak bisa lagi bertahan. Pelajaran berharga dari hilangnya kepercayaan investor ini adalah, kepercayaan merupakan modal yang sangat berharga dalam dunia finansial, baik untuk perusahaan besar maupun untuk kita secara pribadi. Untuk mencapai kebebasan finansial, kita juga harus membangun dan menjaga kepercayaan. Kepercayaan dari keluarga, teman, atau bahkan dari lembaga keuangan, tempat kita menyimpan atau meminjam uang. Jadilah orang yang jujur dan bertanggung jawab dalam urusan keuangan. Kelola keuangan dengan transparan dan akuntabel. Hindari tindakan-tindakan yang bisa merusak kepercayaan orang lain pada kita. Karena sekali kepercayaan itu hilang, dampaknya bisa sangat merugikan, bahkan bisa menghancurkan rencana keuangan kita di masa depan. Sobat, akhirnya kita sampai di penghujung video yang penuh dengan pelajaran berharga ini. Sebagai ringkasan, runtuhnya Lehman Brothers di tahun 2008 adalah tragedi finansial yang dahsyat, tapi juga merupakan guru terbaik bagi kita semua. Kita belajar bahwa, pertama, risiko selalu ada dalam investasi. Kedua, leverage yang berlebihan bisa jadi senjata makan tuan. Ketiga, terlalu bergantung pada satu jenis aset adalah tindakan berbahaya. Keempat, regulasi pemerintah saja tidak akan cukup menjamin keamanan keuangan kita. Dan yang terakhir, kepercayaan adalah fondasi utama dalam dunia finansial. Pelajaran-pelajaran ini sangat relevan untuk kita di Indonesia, agar lebih bijak dalam mengelola keuangan, menghindari kesalahan umum, dan membangun fondasi yang kokoh, menuju kebebasan finansial jangka panjang. Semoga video ini bermanfaat dan membuka wawasan sobat semua. Jangan lupa untuk like video ini jika sobat merasa video ini informatif, share ke teman-teman dan keluarga sobat, agar semakin banyak yang belajar tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang bijak, dan tentunya subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan video-video edukatif lainnya seputar finansial, yang pastinya akan membantu sobat meraih kebebasan finansial. Sampai jumpa di video berikutnya.